Itu tidak ada masalah besar. Butuh beberapa teman. Kamu ikut mereka sebentar untuk membantu penyelidikan. Tapi sekarang tidak bisa, ini pernikahanmu. Tamu-tamu sudah mulai datang. Aku juga jadi pembawa acara. Ayahmu baru saja bantu aku menyusun kata-kata. Bukan menyelidiki Zhang Xiaohong, tapi mungkin kamu juga harus diselidiki. Aku ada APA. Dia direktur, dia yang memutuskan. Aku cuma kadang tanda tangani beberapa dokumen untuknya. Aku sudah tulis surat pengunduran diri, tunggu dia pulang dari luar negeri. Aku bukan karyawan perusahaannya lagi. Kalau dia diselidiki, aku bisa bantu. Aku tahu pasti kamu tidak terlibat. Tapi kurasa masalahnya ada di tanda tangan ini. Surat penahanan sudah dibawa. Menangkapku? Ini, tangkap aku. Tidak separah itu, kurasa kita tidak terlibat. Setelah bekerja sama, masalah ini bisa dijelaskan. Bukan. Ini salahku. Kalian menikah hari ini? Aku ini. Bagaimana aku bilang ke ibumu dan Jingjing? Kalau sudah begini, kurasa pernikahannya tidak bisa dilanjutkan. Aku temani kamu pergi. Bagaimana aku bilang ke ibumu dan Jingjing? Tenang ayah, setelah penyelidikan selesai, semuanya akan jelas. Baik, Aku yang akan bilang ke mereka. biar aku tenang dulu. Ayo pergi. Tidak. Aku yang bilang. Ayo pergi. Lao Wei, Kalian, Shufen. apa yang kalian bicarakan? Aku mau bicara sesuatu denganmu. Laomi. Kamu benar. APA? Andai dulu aku mendengarmu. Ya. Ayah, tidak apa-apa. Lao Wei, Lao Zhao, kakakmi. Aku minta maaf kepada keluargami. Ada apa? Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Shufen. Tidak APA, dengarkan aku. Zhang Xiaohong kabar. Aku harus menanggung kesalahannya, polisi sudah datang. Aku harus menjelaskan beberapa hal kepada mereka. Jangan panik. Jingjing, kamu jaga ibumu baik-baik. Ibu, aku akan menemani ayah. Ayah tidak apa-apa. Nok, ayah benar-benar minta maaf padamu. Ayah tidak apa-apa. Di hari bahagia ini, aku malah kena masalah. Ayah tidak apa-apa. Ini hanya bantu penyelidikan. Aku masuk jelaskan semuanya, lalu keluar. Kita tunda pernikahannya. Jingjing. Ayah akan kembali dan memimpin pernikahanmu. Sudah. Ayo pergi, kamu Wei Daswang? Ya. Ini surat penahanan. Tolong tanda tangan.
Shufin. Shufin, Shufin, kamu kenapa? Shufin. Aku tidak apa-apa Shufin. Dengarkan aku baik-baik saja. Jing Jing, beri ibumu obat. Shufin, dengarkan aku tidak apa-apa. Miang. Ayahku percayakan padamu, jaga ayahku baik-baik. Miang, cepat pergi, cepat. Kalau ada masalah teleponnya, Jaga ayah baik-baik. Minuman. Ini minuman, hadiah untuk ayahmu. Dan juga, ya. Ja. Dan juga itu. Zhang Xiao, hadiah dari perusahaan Zhang Xiaohong. Hei dia, baju. Dan ini, sepatu, baju dan sepatu. Dan ini, Ja. Uang ini, aku belum sempat menyimpannya. Dan, apalagi ya, aku ini. Ya, kartu. Jangan buru-buru, kartu ini dikasihkan saja ke orangnya. Jangan buru-buru. Kasihkan saja ke polisi. Jangan buru-buru ya. Ini, Ibu, tenang dulu. Dengar dulu, nanti kalau Miang sudah pulang, kita akan cari tahu keadaannya. Tunggu Miang pulang. Aku pikir-pikir lagi apa lagi yang ada, dan Wei Jing. Miang, ada apa? Bagaimana kalau ibu istirahat dulu? tidak, jangan, kamu bilang saja. Aku tidak capek, kamu bilang saja. Duduk dulu, bilang saja. Cepat bilang, bagaimana keadaannya? Begini. Zhang Xiaohong itu. Dia meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maksudnya mengumpulkan uang dengan imbalan bunga tinggi. Lalu dia membayar bunga 2 bulan, lalu kabur dengan uangnya. Bukan dia menipu, itu. Harusnya dia yang ditangkap. Kenapa ayahku yang ditangkap? Iya. Ayah kan bukan direktur. Tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Hukum. Tapi setelah diselidiki, bisa dipastikan ayah tidak sengaja menipu. Tapi karena ayah sudah tanda tangan di kontrak, jadi harus bertanggung jawab. Lalu ayahku harus bertanggung jawab seperti apa? Ja, Tergantung tingkat kesalahannya. Ganti rugi perdata pasti terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan dihukum penjara. bukan, Miang dengarkan aku. Kamu dengar aku bicara soal Pak Wei itu. Pak Wei tidak boleh masuk penjara. Ganti rugi, kita akan ganti rugi sampai habis-habisan. Kita ganti. Kita. Bukan, dia sudah tua, dia tidak akan kuat. Kalau tidak, aku yang gantikan dia masuk penjara. Aku gantikan dia. Ibu, tenang dulu. Sekarang kan sedang dicari solusinya. Aku di sini berdiri memikirkan solusi. Jangan emosi. Miyang, Sudah, aku akan cari solusi. NAK. Pak Mi, obat tidur kita taruh di mana? Kita berdua minum satu masing-masing. Kalau obat tidur bisa membantu, aku mau makan sebotol. Pak Mi.
Kamu bilang Pak Wei ini orang baik. Kok bisa dapat masalah sial begini? Itu, Miang, polisi-polisi itu kemudian bilang apa? Mana mungkin Pak Wei penipu? Tapi dia kan direktur. Direktur itu harus bertanggung jawab. Kamu bilang dia harus masuk penjara? Miang bilang, ganti rugi ekonomi. Paling tidak juga ratusan juta. Zhang Xiaohong menipu lebih dari 20 juta. Lebih dari 20 juta. Ya ampun, ini kamu mau bunuh Pak Wei. Bunuh lagi, dia juga tidak bisa kembalikan. Makanya, kan harus dicari solusi bersama. Iya, bersama. Apa maksudnya solusi bersama? Siapa bersama itu? Ya kita berdua keluarga ini. Kita baru beli rumah. Masih banyak utang ban, sudah tidak ada uang. Uang kita sedikit, hanya bisa cicil perlahan setiap bulan, kan? Gimana kalau besok kamu bicara sama kakakmu? Kakakmu punya uang, mungkin bisa bantu mereka, serius. Kalau tidak ada uang, Pak Wei pasti masuk penjara, kan? Ayah. Iya, tapi... Kakakku kayaknya beberapa waktu lalu. Dia baru buka toko lagi. Dia mungkin juga tidak punya uang sisa. Lagi pula, hari-hari biasa. Kakakku juga sering membantu kita. Mungkin dia juga tidak punya uang sisa. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Cari cara lain saja. Baik. Aku mengerti, maksudnya kita harus mengganti uangnya. Agar ayahmu bisa dibebaskan, ya? Ya. Pelaku kejahatan sebenarnya, Zhang Xiaohong, sudah ditangkap. Tapi karena ayah adalah direktur. Jadi uang korban sebelumnya harus dikembalikan. Dengan begitu ayah bisa bebas. Benar, kita harus menggantinya, mengganti mereka. Berapa banyak yang harus kita ganti? 500, lebih dari 5 juta. Berapa? Sekitar 5.890.000. Ibu, jangan panik dulu. 5.800.000. Kita jual rumah ini pun tidak akan sampai 3 juta. Bagaimana bisa menutupi kekurangan 2 juta lebih itu? Gimana bisa cari? Katanya kalau kita ganti uangnya, orangnya bisa dibebaskan. Tapi kalau tidak bisa mengganti, orangnya tetap tidak bisa keluar. Jangan panik, kesehatan yang paling penting. Jantungmu memang tidak baik. Kalau sampai sakit karena panik, itu benar-benar tambah susah. Kita kan satu keluarga, tidak perlu bicara seperti orang luar. Kamu juga tahu kondisi keluarga kami. Baru saja beli rumah baru, kalau tidak, kami bisa bantu lebih banyak. Tapi sekarang, apapun uang yang kami punya, akan kami kumpulkan untukmu, oke? Kami akan berusaha sebaik mungkin, mertua. Aku berterima kasih atas niat baikmu. Aku sungguh berterima kasih. Jangan bilang begitu. Tadi Feng Lan sudah bilang. Kita satu keluarga. Nanti aku akan coba cari lagi. Teman-teman masa kerja bakti dulu. Aku akan share masalah. Lawe ini mereka. Aku yakin mereka pasti akan membantu. Kita pelan-pelan saja, yang penting orangnya. Bisa keluar, itu sudah bagus. Akhirnya kamu, ini tidak pantas. Aku tahu. APA, jangan panik. Aku sungguh berterima kasih padamu, sungguh. Terima kasih Miang, terima kasih banyak. Lau Qian, melihat kondisimu seperti ini, kurasa hidup pun tidak bisa berjalan normal. Di tempat kami, masak setiap hari. Kalau kamu malas masak atau nggak ada tenaga, mampir aja ke tempat kami, makan bareng. Iya benar, biar nggak usah masak. Kan tinggal di depan. Nggak bisa, udah kenyang. Makasih ya. Kesehatan kamu lebih penting. Iya, makasih banyak ya. Ah, jangan bilang gitu. Lau Qian. Sudah, santai aja. Lily.
Aku kembalikan 1.000 ya. Jangan dong, Aku rasa kamu berpacaran juga gak gampang. kamu kurus-kurus gini. Nggak usah. Ambil aja. Pacarku aja nggak lebih penting dari kamu. Kalian udah dekat gini ngapain lagi? Ambil aja, ambil. Ini surat utangnya buat kamu. Oh, Makasih ya Lily. nggak apa-apa. Aku akan berusaha cepat lunasin. Nggak usah buru-buru. Surat hutangnya simpan baik-baik. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Gimana ini? Bukannya udah dipinjemin? Cukup enggak? Pinjem lagi, lebih banyak lebih baik. Simpan aja. Udah, aku pergi dulu. Nanti malam ketemu ya. Jangan lupa. Bos, Udah dipinjemin semua. Tinggal aku doang ya. kamu gak kasih aku sedikit? Apa kamu nggak malu? Kamu ini. Bibis Hang yang bersihin bawah juga kamu pinjemin uang? Nanti aku balikin semua. Kamu juga tahu kondisi keluarga kami. Keponakanmu masuk SD, istriku juga beli rumah di zona sekolah. Nggak ada banyak uang, cuma 3 juta. Ambil aja. Istri kamu tahu nggak? Urusan dia tahu atau nggak, kamu ambil aja dulu. Jangan dong, nanti kamu disuruh tidur di lantai. Tapi ya, anak kedua juga udah hamil. Aku beberapa hari ini ke rumah ibuku. Ambil aja. Kabarin aku anaknya laki atau perempuan. Oke, aku tahu. Ayo pergi. Nanti aku siapa? Cepat pergi, besok bayar ya. Wei Jing, Datang, duduk-duduk. Yang Demi mana? Dia lagi di jalan, katanya sebentar lagi sampai. Oh gitu, kita makan dulu, gak usah nunggu ya. Tunggu bareng aja. Gak apa-apa kan? Kebetulan dia nggak ada, itu. Aku udah tahu semua soal keluarga. Sedikit bantuan, nggak banyak. Dingzi, kamu ngapain sih? Keluarga aku akan cari cara lagi. Cari cara apa lagi? Aku udah kasih ke Dami di tim, dia nggak mau terima. Amble, Gak usah. di hatiku, Dami itu kakakku, kamu itu kakak iparku. Saya keluar lagi kesusahan. Aku Dingzi cuma bisa bantu sedikit, emang nggak banyak. Tapi kita cari cara lagi, oke? Amble. Jangan nolak lagi. Aku gak mau, kamu belum nikah. Ini. Uang ini simpan aja buat kamu nanti, pasti berguna. Nikah apaan sih sekarang? Aku jomblo, nikah apaan? Lagipula, mana yang lebih penting, nikah atau ini? Ambil, dengerin aku. Simpan, nanti Dami datang lihat. Ini aku gak bisa terima. Amble. Bukan, gimana sih? Kalian emang satu keluarga ya, sama-sama nggak mau terima. Aku kasih Dami, Dami nggak mau, kasih kamu, kamu juga nggak mau. Masalah udah terjadi, kita cari solusi, oke? Sekarang di tim penyidik semua pada bantu. Memang ada yang keluarganya susah, tapi sedikit banyak udah ada yang kasih. Ngomongin ini aku kesel. Jamin, kamu kinol kan? Keluarga dia kan baik, punya uang. Biasa saudara-saudara minum-minum. Ngasih 500.000. Hari ini aku pukul dia. Nimang pantas dipukul. Aku udah bilang sama dia, Jianmin. Uang ini bukan Dami yang minjem. Aku Dingzi yang minjem. Aku Dingzi yang jamin. Miang juga pinjam uang ke orang lain, ya?
kalian sudah pinjam ke semua orang di tim? Enggak. Cuma teman-teman bantu aja. Ini kan ada masalah. Apa kamu juga sudah pinjam ke semua orang? Kamu juga sudah pinjam ke semua temanmu, ya? Bukan, Dingzi, kalian. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku rasa. Enggak, kakak Wei Jing, kamu... Aku... Dingzi, aku terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih. Tolong sampaikan terima kasihku ke teman-teman di tim. Apa yang kalian lakukan hari ini? Aku ingat di hati. Bukan itu maksudku. Tapi Miang tidak bersalah. Aku seharusnya nggak merugikan dia seperti ini. Wei Jing bilang dia datang, kan? Pergi. Ada apa? Teleponnya. Jangan telepon. Aku kayaknya salah ngomong tadi. Ngomong apa? Aku bilang aku sudah tahu semua masalah keluarga, terus... Kartu itu kamu nggak mau, jadi aku kasih ke dia. Dia nggak mau terima. Sekarang lagi ada masalah, semua orang di tim pada bantu. Terus aku bilang Jianmin sampai dipukulin. Cuma karena Jianmin nggak mau pinjamin uang. Apa aku kebanyakan ngomong? Dammy. Sudah pulang. Mau makan apa? Bu, aku bikin bubur sayur untukmu, ya? Ada APA? Mau pergi kemana? Siapa? Miang belum pulang, kamu ini. Tante Zhao. Ini dulu diberikan Miang ke aku. Katanya pusaka keluarga kamu. Sekarang aku kembalikan ke kamu. Ini. Kamu maksudnya APA? Ada APA? Tolong, kalau Miang pulang, bilang ke dia. Mulai hari ini aku putus sama dia. Kita berdua putus hubungan untuk selamanya. Jangan kontak lagi. Kenapa Wei Jing kamu? Kenapa ini terjadi? Aku tahu sifat Miang. Selama masih ada sedikit cara, dia pasti tidak akan meminta bantuan orang lain. Tapi Bibi tahu tidak. Sekarang dia sudah meminjam uang ke sana kemari. Kapan utang keluarga kami bisa terlunasi, aku tidak tahu. Tapi aku tidak bisa terus membebani Miang. Aku dan Miang dari pacaran sampai menikah, tidak ada satu hal pun yang berjalan lancar. Mungkin ini pertanda dari langit. Aku dan dia sudah ditakdirkan untuk tidak bisa bersama. Bibi,
jaga diri baik-baik. Mulai sekarang aku dan Miang tidak akan bertemu lagi. Sayang, kami sudah menyusahkanmu. Maaf. Wei Jing. Belum tidur, Bu. Miyang, rumah baru kita itu setiap bulan harus bayar cicilan. Kamu tahu kan? Aku dan ayahmu sudah berunding. Ini kemampuan kami. Di sini ada 500.000. Passwordnya ulang tahunmu. Bawa ini untuk mereka, bantu sebisa mungkin. Aku tidak bisa terima uang ini. Kalau aku ambil uang ini, aku jadi apa? Aku laki-laki dewasa, bisa cari pinjaman sendiri. Bawa pulang saja. Pinjam. Tetangga sekitar. Sudah kamu pinjam semua. Berapa yang bisa terkumpul? Aku dengar, keatasan dan rekan kerja. Sudah kamu pinjam semua. Wei Jing bilang padaku, ini dia bawa tadi. Minta aku kembalikan padamu. Dia bilang, dia tidak ingin bertemu lagi denganmu. Awalnya aku punya pendapat buruk tentang anak ini. Sekarang aku merasa anak ini, anak pada dasarnya baik. Wei Jing. Wei Jing, buka pintunya Wei Jing.
Bu, tolong bukakan pintu untukku, ya? Wei Jing, maksudmu apa? Putus? Wei Jing, buka pintunya. Harus bilang langsung ke aku, kan? Wei Jing. Wei Jing, Wei Jing. Dami panggil, Dami panggil. Wei Jing, kamu dengar? Hari ini di depan tetangga-tetangga. Aku mau ngomong beberapa hal. Kita pacaran sudah lebih dari 3 tahun. Tiba-tiba aku ingat. Aku belum pernah melamarmu. Hari ini. Di halaman kita, di depan tetangga-tetangga. Aku melamarmu. Kamu juga tahu aku polisi. Biasanya cukup peduli penampilan. Hari ini aku gak peduli malu. Wei Jing. Aku melamarmu. Menikahlah denganku. Wei Jing. Menikahlah denganku. Wei Jing, kamu dengar? Nikah saja dengannya. Menikahlah denganku. Wei Jing. Kemarin malam, kamu bilang mau putus denganku. Aku seperti anjing liar yang dibuang. Hati ini sangat tidak nyaman. Sangat sedih. Aku yakin tetangga-tetangga juga dengar. Sekarang paman dan tante ada di sini. Juga melihat. Kita sudah kenal sejak kecil. Dilahirkan di rumah sakit yang sama. Bermain bersama, makan bersama, belajar bersama. Lebih dari 20 tahun ini, hampir setiap hari dalam hidupmu ada aku. Jadi kita sudah hidup bersama begitu lama. Tidak bisa dibilang pernah menghadapi badai besar. Tapi banyak rintangan. Kegagalan kecil juga pernah kita alami. Jadi menurutku, masalah di depan kita bukanlah masalah besar. Asalkan kita bersatu seperti baja. Tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati. Kamu dengar nggak, Wei Jing? Kakak, jangan takut. Lebih keras lagi. Wei Jing, cepat keluar. Ingat nggak waktu kita masih SD? Ada sekali aku ke toilet tapi lupa bawa tisu. Kamu bilang, Miang, aku datang menyelamatkanmu. Waktu itu aku lihat ke atas dan melihatmu. Aku merasa kamu bersinar seperti Dewi. Ada lagi waktu liburan sekolah. Aku terkunci di perpustakaan kota karena baca komik. Semalaman itu, kamu menungguku di luar perpustakaan.
Lewat pintu kamu bilang, Miang, jangan takut. Aku temanin kamu, takut apa? Jangan nangis, aku temanin kamu. Malam itu, bikin orang tua kita panik sampai lapor polisi. Polisi nyari kita semalaman. Pas paginya, pintu perpustakaan dibuka. Aku lihat kamu dan polisi berdiri di depanku. Waktu itu ada dua pikiran di kepalaku. Pertama, gadis ini pasti akan kukejar seumur hidupku. Aku suka dia. Kedua, aku ingin jadi polisi yang baik. Juga ingin melayani masyarakat. Pas SMA, kan lagi ngetren slam dunk. Kamu bilang aku ini ingin Huadao. Aku bilang kamu Shinichi. Si Jiang itu ngotot bilang dirinya Liu Chuan Feng. Aku sampai berantem sama dia karena ini. Waktu itu aku garuk wajahnya sampai berbekas. Dia pukul aku sampai hidung berdarah. Kamu langsung lari ke aku, nangis sambil bilang, Miang, kok kamu bodoh banget sih? Cekik lehernya, injak dia, dorong dia. Waktu itu aku tahu. Sebenarnya kamu juga suka sama aku. Selama ini, semua kenangan kecil kita masih ingat. Jadi aku harap, sampai umur 70 atau 80 tahun, ketika kita sudah tua, kita masih bisa mengenang semua ini. Kenangan-kenangan kecil. Ada lebih banyak kenangan kecil, ceritakan ke anak-anak kita nanti. Ceritakan pada para penggemar Dami yang suka merica bubur. Oke, Wei Jing. Kasih yang lebih seru. Kalau gitu aku nyanyi. Kalau kamu nggak turun, aku akan terus nyanyi. Nyanyiin lagu tema Slam Dunk yang dulu kita suka. Lagi pula tetangga-tetangga pada di sini. Jangan nyanyi.